Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, sekarang Ustadz akan membawakan materi menyimak dan menanggapi bacaan. Arti menyimak ialah mendengar secara khusus dan terpusat pada objek yang disimak, sehingga bacaan dapat dengan mudah diingat karena fokus dalam membaca, dalam menyimak. Beberapa hal yang biasanya disimak adalah satu bacaan, yang dua cerita atau mendengar cerita. Jadi dalam menyimak itu kita harus fokus ya. Sedangkan menanggapi adalah memberikan respon sebagai timbal balik atas bacaan yang disimak sehingga bacaan yang disimak menjadi lebih dimengerti. Biasanya dengan memberikan komentar atau mengetahui ringkasan bacaan tersebut. Jadi menanggapi adalah memberikan timbal balik ya, respon ya, dengan memberikan pertanyaan atau mengetahui ringkasannya ya. Tujuan menyimak ya. Jadi menyimak itu ada tujuannya. Jika Anda semua pada saat di kelas biasanya menyimak bacaan ya, kalau tidak fokus tidak mendapatkan pelajaran apa yang diceritakan oleh ustadznya. Jadi ketika menyimak atau apalagi di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa jika kalian mendengar bacaan Al-Qur'an maka dengarkanlah, mudah-mudahan engkau dirahmati oleh Allah ya. Jadi jika mendengar Al-Qur'an maka dengarkanlah, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Nah, dalam membaca atau menyimak kita juga sama, bisa jadi karena menyimak kita bisa memperhatikan dengan baik. Nah, Anda semua bisa mengetahui apa yang dibicarakan oleh Ustadz. Kalau tidak fokus, berarti gagal dalam menyimak. Ya, menyimak untuk mendapatkan informasi atau isi dari bacaan. Yang itu tujuan menyimak yang nomor satu. Jadi kalau kita menyimak dengan baik, mendengarkan cerita dengan fokus, ya, tidak mengobrol dengan teman di sampingnya, maka kita akan mendapatkan informasi bacaan atau isi dari bacaan, isi dari cerita yang disimak. Ya. Yang kedua adalah memahami makna komunikasi yang ingin disampaikan oleh seorang pembicara melalui ujaran. Jadi ketika kita menyimak dengan baik, maka kita akan mengetahui ya apakah misalkan dalam cerita ada percakapan, siapa yang sedang bercerita, siapa yang sedang bercakap-cakap, dan apa pertanyaannya yang mereka tanyakan, ya. Apa yang diperintahkan dalam cerita tersebut, apa yang dilarang dalam cerita tersebut, ya. Begitu. Ya, menyimak yang ketiga adalah untuk mengevaluasi. Ya, jadi untuk mengetahui bahwa misalkan Ustadz menyimak bacaannya Ananda semua. Misalkan Ustadz suruh membaca surah Al-Qari'ah. Ustadz menyimak dengan mendengarkan untuk mengetahui apakah sudah benar bacaannya atau belum. Atau ketika disuruh membaca surah Al-Qiyamah dari ayat 1 misalkan sampai 31. Ustadz simak dengan baik-baik, maka Ustadz akan tahu apakah kalian sudah hafal dengan benar bacaan tersebut atau belum. Ya. Jadi menyimak, tujuan menyimak yang ketiga adalah untuk mengevaluasi. Ya. Untuk mengevaluasi, untuk memberikan nilai. Ya, jika misalkan pada saat dites bacaan Al-Qur'annya banyak yang salah, maka nilainya juga akan berkurang. Tapi jika saat disimak dengan baik dan tidak ada yang salah, maka nilainya akan sempurna, ya. Jadi menyimak, fungsi menyimak yang ketiga adalah untuk mengevaluasi.
Ya, dengan menyimak kita juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya, ya. Tidak, ya, sebelumnya tentang sebuah pelajaran, ya. Ustadz akan contohkan dalam eh, Ustadz contohkan misalkan Ustadz sedang membaca halaman 81 dalam baca buku baca tulis 3, ya. Nomor 1, kisah Ibrahim dan tamunya dalam surat Hud 69 sampai 76. Ya. Dan sesungguhnya utusan-utusan kami, malaikat-malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Selamat." Ibrahim menjawab, "Selamatlah." Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka, tatkala dilihatnya, tangan mereka tidak menjamahnya. Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, "Jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Lut." Dan istrinya berdiri di balik tirai, lalu ia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Istrinya berkata, "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua. Dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh." Para malaikat itu berkata, "Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha pemurah." Maka tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan malaikat-malaikat kami tentang kaum Lut. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun, lagi penghibah dan suka kembali kepada Allah. Hai Ibrahim, tinggalkanlah soal jawab ini. Sesungguhnya telah datang ketetapan Tuhanmu, dan sesungguhnya mereka itu akan didatangi azab yang tidak dapat ditolak. Quran Surah Hud ayat 69 sampai 76. Ya itulah. Jadi dari bacaan tersebut bisa dibuat sebuah pertanyaan, misalkan siapa yang datang pada atau siapa yang bertamu kepada Nabi Ibrahim. Itu menanggapinya dengan sebuah pertanyaan, ya. Misalkan yang kedua, siapa yang berdiri di balik tirai lalu dia tersenyum pada saat para malaikat itu memberikan kabar gembira akan lahirnya seorang yang bernama Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya yang bernama Yakub. Jadi itu adalah contoh pertanyaan yang didapat dari menyimak bacaan, ya, sebagai timbal balik. Bisa juga mengevaluasi. Kalau mengevaluasi itu memberikan apakah benar, ya, pernyataan tersebut. Jadi untuk tugas yang harus dibuat adalah
membuat pertanyaan dari bacaan yang terdapat dalam buku baca tulis 3, halaman 83 sampai 84, yang berjudul Kisah Ibrahim dalam surah Ibrahim ayat 35 sampai 41. Ya, jadi tugasnya adalah membuat sebuah pertanyaan dari bacaan yang disimak di halaman 83 sebagai respon, ya, sebagai respon timbal balik yang telah Ananda semua simak. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan katsira atas menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya dikumpul hari Senin, ya. Untuk tugas pertanyaan-pertanyaannya insya Allah dikumpul hari Senin.